Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita hadir dalam pembicaraan mengenai perkembangan era society 5.0 dan industri 5.0. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Kevin Kusuma dengan NIM 321948, program studi informatika semester 6. Kali ini saya akan membawakan sedikit penjelasan dari perkembangan era society 5.0 dan industri 4.0. Sebenarnya era society 5.0 dan industri 4.0 sendiri sudah ada sejak 21 Januari tahun 2019 yang digagaskan oleh negara Jepang. Tetapi dibahas kembali pada akhir tahun 2021 sampai sekarang. Setelah diteliti, ternyata masih banyak kerancuan dari society 5.0 dan industri 4.0 itu sendiri. Belakangan ini kita di mana-mana sering mendengar orang-orang membicarakan mengenai society 4.0 dan 5.0. Sebuah model society yang baru mulai populer semenjak dicetuskan oleh negara Jepang. Terkait ini, dari pengalaman pribadi saya ketika berkomunikasi dengan beberapa orang dan mengikuti seminar mengenai materi yang sama, saya menyimpulkan bahwa ternyata masih lumayan banyak di antara kita yang terkadang tercampur adukan dalam membedakan konsep evolusi perkembangan teknologi dan evolusi perkembangan manusia atau peradaban manusia, sehingga nggak kaget ada yang menganggap bahwa society 5.0 itu terancukan, sehingga dianggap kelanjutan dari revolusi industri 4.0. Nah, society 5.0 itu sendiri dapat dikatakan merupakan bentuk penyebutan evolusi peradaban manusia, di mana mereka diharapkan dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan di era revolusi industri 4.0 yang terpusat pada teknologi. Artinya, apabila revolusi industri basis perkembangan dijadikan tolak ukur adalah kemajuan teknologinya, sebaliknya pada society basis perkembangan yang dijadikan tolak ukurnya adalah kemajuan peradaban manusianya. Kalau begitu, cukuplah terlintas untuk membuat suatu pertanyaan gitu. Kita mempertanyakan ini, apa aja sih fase-fase gelombang revolusi industri dan society selama ini? Nah, mari kita coba bahas atau klik sedikit dari awal sampai yang paling sekarang gitu. Nah, nanti akan ada slide di kanan saya mengenai society, perkembangan society dan perkembangan industrial. Sebagaimana pada gambar di kanan saya, secara umum sampai saat ini ada 4 gelombang revolusi industri, di samping juga ada 5 gelombang society atau peradaban manusia. Peradaban manusia pada gelombang pertama yakni itu ada hunting society atau masyarakat berburu, di mana masyarakat masih menggantungkan hidupnya dengan berburu dan mengambil dari alam. Pada gelombang ini masyarakat bersaing satu sama lain dengan kekuatan ataupun otot. Masih sama dengan society 1.0, society 2.0 disebut sebagai agrarian society atau manusia agraris. Jadi masih bergantung pada alam dan juga masih bersaing dengan kekuatan atau otot. Masyarakat pada fase gelombang ini juga menggantungkan hidupnya dengan bertani. Mereka berkebun. Mereka juga mulai mengembangkan teknologi irigasi yang mendukung hasil taninya. Pada fase ini juga mulai tercantum atau mulai tersenggol sedikit revolusi industri 1.0, dan ini mulai awal perkembangan industri 1.0-nya. Nah, selanjutnya ada gelombang peradaban manusia ya, berkembang menjadi society 3.0 yang dimana disebut sebagai industrial society atau masyarakat industri. Gelombang ini tuh seiring dengan revolusi industri 1.0 yang mulai dengan penemuan mesin uap serta revolusi industri 2.0 mulai masifnya menggunakan energi listrik di sini. Pada gelombang ini masyarakat bersaing satu sama lain, tak lagi menggunakan
sebatas menggunakan otot ataupun kekuatan, tapi juga menggunakan mesin di sini. Adapun selanjutnya gelombang peradaban manusia menginjak pada society 4.0. Nah, ini udah tahap 4.0 atau information society atau masyarakat yang memiliki informasi. Nah, gelombang ini seiring dengan revolusi industri 3.0 yang ditandai dengan maraknya penggunaan TIK dalam segala bidang. TIK itu maksudnya dalam penggunaan mesin TIK, perkembangan teknologinya mulai memuncak di sini. Pada gelombang ini masyarakat bersaing satu sama lain. Jadi nggak hanya menggunakan mesin, tapi juga menggunakan informasi. Sehingga barang siapa menguasai informasi, maka dia bisa dapat menguasai orang lain. Nah, seperti itu. Masih pada society 4.0, pada akhirnya juga mulai terjadi industri 4.0 yang ditandai dengan artificial intelligence atau AI, atau kita kenal sekarang dengan kecerdasan buatan, dan juga Internet of Things atau IoT. Nah, di sini mulai terjadinya robot. Nah, fase ini dibuatnya robot-robot pintar, bisa berupa software ataupun hardware. Pada akhirnya merespon merebaknya revolusi industri 4.0 tersebut, maka mulai muncul society 5.0 di mana mengusung promosi manusia sebagai pusat kehidupan, bukan teknologi. Nah, dengan kata lain, perkembangan society 5.0 merupakan bentuk respon agar AI dan IoT sendiri yang begitu kuat pada revolusi industri 4.0 tidak sampai menggantikan peran manusia sebagai pusat kehidupan, sehingga keduanya dapat berjalan meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, dalam society 5.0 di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi yang meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Nah, memang rasanya sulit dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia gitu ya. Namun bukan berarti tidak bisa dilakukan, karena saat ini negara Jepang sudah membuktikan sebagai negara yang teknologinya paling maju. Oleh sebab itu, di tengah kemajuan teknologi dan industri dewasa ini, kita sebagai manusia tetap perlu untuk menjadi manusia sebagai pusat kehidupan. Kita tetap perlu berkomunikasi dan menjalani hubungan antar manusia sebagai manusia seutuhnya. Jangan sampai peran kita sebagai manusia yang tergantikan oleh perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat. Maka dari itu, tidak hanya teknologi yang berkembang, tapi kita sendiri yang sebagai pusat kehidupan juga harus berkembang. Oke, mungkin cukup pembicaraan saya pada hari ini. Jika ada salah kata ataupun tindakan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Jadi masalah untuk society 5.0 ini dan industri 4.0 ini supaya tidak rancu, saya jelaskan sedikit di sini. Jadi perkembangan ini sangat diperlukan untuk kita semua, khususnya pada anak IT, sistem informasi dan ilmu komputer, dan ini perkembangannya akan terus naik, akan terus berlanjut, dan kita nggak akan tahu sampai puncaknya itu sampai kapan. Oke, terima kasih dan salam hangat.